Oke, saat ini saya bersama Bang Hasriawadi alias Bang Gentong. Bang, ceritakan latar belakang Abang sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Iya, sebenarnya sih panjang ya, namanya kan ini sejarah hidup. Karena terus terang dulu saya juga nggak tertarik ke dunia politik. Tapi ketika memang orang tua saya, almarhum Bapak Hasim Sajak, salah satu boleh dikatakan motor penggerak Partai Golkar. Dulu saya ya sama sih dengan kebanyakan orang, pernah kerja bangunan, kerja cetak bata, lalu juga Kerja bangunan itu kerja bangunan beneran atau sebagai pengusaha tidak kontraktor atau apa? kerja bangunan. Kerja bangunan, kuli bangunan. Kuli bangunan, Oh, ya, gitu ya? pekerja bangunan, lebih itunya kuli bangunan, ya. Saya pernah ngalami itu lebih kurang hampir setahun, waktu itu pertama nikah, ya. Kedua cetak bata, habis itu baru kerja di perusahaan PT Bukit Panglong, ya, ikut Ibu Juliet Asril, ya, selama 10 tahun. Kemudian, ya, bawa taksi, habis itu kerja di ranah boleh dikatakan ranah jelas tapi di dunia entertain atau abu-abu sebagai pengelola 303. Jadi kalau kita dulu dunia malam udah terbiasa bagi kita. Kita ya ting-tengnya sebuah diskotik, karaoke. Bahkan kita juga pengelola jackpot itu sendiri. Ya. Jadi itu kemarin-kemarin itulah kegiatan Abang sebelum terjun ke politik ya? Iya. Masuk ke politik tahun berapa? Saya sebetulnya saya pernah mengikuti politik di awal Kabupaten Bintan ini berdiri. Di 2004 saya sudah di tahun 2004 tuh saya sudah mengikuti. Waktu itu diajak untuk memenuhi kuota partai PBR. Ya, ikut aja. Nah, saya juga nggak paham, nah, tapi alhamdulillah kalau nggak salah saya mendapatkan suara lebih kurang 600 waktu itu. Umur berapa tuh waktu itu? Umur berapa ya? Sekarang umur saya udah 54. Nah, lupa lah umur berapa. Nah, saya belum begitu paham. Nah, kedua, itu gagal ya. Di 2009 saya ikut lagi, diajak juga di Partai Hanura karena waktu itu memang saya ada kenalan beberapa petinggi Hanura di Jakarta seperti Pak Julpahmi Rizal dan teman-teman dari TNI. Waktu itu kami tergabung dalam perhimpunan kebangsaan, ya. Saya juga diminta untuk boleh dikatakan saya orang pertama yang membawa Partai Hanura ke sini. Nah, waktu itu saya ajak Kang Asep Nurdin, orang teman saya, sahabat saya dari Bandung, untuk mengikuti Munas pertama yang perhimpunan kebangsaan menjadi Hanura. Dan setelah saya bawa mandat, saya bingung, ini mau saya serahkan ke siapa nih mandat ini. Akhirnya waktu itu saya jumpain sahabat saya Pak Mendiang, Pak Amir Hakim Siregar di Rumah Sakit Kasih Sayang Ibu. Saya serahkan sama beliau, tolonglah untuk megang Hanura. Dan saya pun waktu itu jadi caleg di Hanura. Jadi udah dua kali pernah coba caleg, gagal. 2 kali gagal. Gagal. Oke. Akhirnya tahun berapa Abang gabung di Partai Golkar atau masih ada partai lain lagi? Tidak. Nah, di awal 2011 ya, memasuki 2012 saya diajak oleh sahabat saya yang udah saya anggap keluarga, abang saya mendiang Pak Haji Nesar Ahmad, ya, untuk gabung di Partai Golkar. Nah, waktu itu juga dia mengajak saya untuk kuliah, ikut extension di Stisipol. Sebelum masuk ke politik, ayo kita perdalam dulu ilmu kita, katanya kan. Insya Allah berkah, kata beliau. Saya masih ingat kata beliau. Nah, disitulah akhirnya saya bergabung dengan Partai Golkar untuk dapil 3 di sini. Dan saya ditempatkan nomor urut 6 waktu itu. Langsung jadi itu? Saya nggak yakin jadi, ya, karena kan di Golkar kan waktu itu kan luar biasa ini ketat ya calon-calonnya. Nggak mungkin saya, tapi karena ya saya punya
punya pergaulan, punya ya. Nah, politik ini kan bagaimana kita support saja sama orang, tidak sombong, mampu merangkul, mampu menerima keluhan orang lain yang belum tentu juga kita bisa memberikan solusi. Orang udah senang ketika kita mau menerima. Itu sudah sangat luar biasa. Akhirnya ya alhamdulillah, bahkan suara saya untuk di dapil saya tertinggi waktu itu. Sehingga itulah yang mengantarkan kami waktu itu di dapil 3 mendapat langsung dalam sejarah 3 kursi Partai Golkar. Di dapil tersebut? Di dapil ini. Total waktu itu berapa? Suara saya waktu itu periode abang pertama ya? Pertama, lebih kurang 2000-an, 2000 lebih. Total kursi yang didapat Golkar Bintan waktu itu? Waktu itu 6 kursi. 6 kursi ya? Iya. Unsur pimpinan ya? Unsur pimpinan, ya. Terus di periode kedua, abang maju lagi tetap dari partai Golkar, masih di dapil yang sama atau? Masih di dapil yang sama. Ya, masih di dapil yang sama, tapi waktu itu dapilnya sudah berubah, udah dikembangkan lagi menjadi 4 dapil. Jadi dapil 3 ini untuk 3 kecamatan, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Tambelan dilebur menjadi satu dapil. Jadi kita Kecamatan Bintan Timur sendiri. Karena jumlah pemilih Bintan Timur pun waktu itu tergolong besar gitu. Abang kan sudah 2 periode ya di Golkar di DPRD Kabupaten Bintan. Di 2024 di tahun ini abang daftar di maju DPRD provinsi ya. Insyaallah. Dapil Bintan Lingga. Bintan Lingga. Iya. Dapil Bintan Lingga. Abang gimana strateginya di 2 wilayah itu? Mungkin Bintan oke lah. Yang Lingga, apa upaya abang di sana untuk mendapatkan kursi? Politik ini kan sebetulnya ikhtiar, ya, ikhtiar, berdoa, dan harus punya keyakinan dan semangat, ya. Hari ini saya sangat yakin, ya, tapi bukan untuk menang. Bahwa sekarang sangat yakin untuk menjadi salah satu kandidat calon anggota DPRD provinsi. Ya, kalau misalnya saya yakin menang, takutnya saya jumawa, Tuhan juga tidak seperti itu. Nah, artinya saya juga sudah punya strategi, tapi strategi itu juga belum tentu menang. Ya, maka saya selalu optimis. Walaupun optimis juga nggak siap untuk menang gitu. Abang artinya saya melangkah saja gitu. Sudah sering jalan ke Lingga atau gimana akhir-akhir ini karena memilih? Tidak pernah. Tapi alhamdulillah beberapa tokoh Lingga datang ke kita, ya, memberi motivasi, memberi dukungan, ya, banyak yang memberi dukungan walaupun nanti pada harinya belum tahu juga nyoblos gitu, ya kan? Tapi kita terima, kita yakin, ya, kita berserah diri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi abang banyak komunikasi juga sama tokoh-tokoh di sana ya, terutama dari Partai Golkar lah ya. Insya Allah. Nah kalau di Bintan sendiri bang, abang kan sudah akan sudah akan naik ke provinsi ya. Iya. Di Bintan sendiri apa sih sebenarnya yang masih perlu atau PR atau ada cita-cita abang yang harusnya didorong tapi masih belum bisa terrealisasi? Iya. Selama 2 periode menjadi anggota dewan. Ya, ini sangat menarik pertanyaannya. Yang ini juga kan live, jadi masyarakat juga bisa tahu bahwa setiap saat politik itu penuh dengan regulasi, perubahan, ya. Hari ini tidak seperti 10 tahun ketika saya barusan menjabat. Karena banyak segala sesuatu, tupoksi kegiatan di kabupaten itu sudah diambil alih oleh provinsi. Begitu juga di provinsi sudah banyak diambil alih oleh pusat, seperti batas laut dan segalanya, tambang, ya. Nah hari ini kalau kita bicara kenapa saya harus ke provinsi, ya, kita lihat kewenangan Kabupaten Bintan itu bukan Kabupaten Bintan, kabupaten kota yang ada di Indonesia tuh wilayahnya kewenangannya semakin kecil.
Salah satu contoh mungkin ke depan, hari ini juga sudah terjadi bahwa untuk bantuan nelayan itu tidak dibenarkan lagi anggota DPRD Kabupaten Bintan, ya, alat tangkap, kapal dan lain-lain lah, ya. Nah, udah lari ke provinsi. Begitu juga jalan-jalan yang ada di Kabupaten Bintan ini, ya, sudah banyak diambil alih oleh provinsi, bahkan jalan nasional, ya. Nah, begitu juga lampu-lampu jalan ini. Jadi banyak hal yang melatar belakangi, yang memotivasi saya, kenapa harus ke provinsi. Nah, artinya saya laki-laki yang selalu ingin tantangan baru gitu. Artinya kalau sudah mentok di hal yang harus saya perjuangkan, saya akan coba ya hijrah lah kalau kata Nabi Muhammad. Kalau sudah satu tempat, sudah ini kita hijrah ke tempat lain agar lebih baik. Agar bisa saya memperjuangkan keinginan-keinginan masyarakat yang hari ini tidak bisa saya aktualisasikan karena keterbatasan daripada aturan itu tadi. Oke, sebagai dewan di provinsi nanti, jika jadi, apa prioritas kerja Abang sebagai wakil dari Kabupaten Bintan dan Lingga? Iya, kemungkinan kalaupun saya nanti Allah mengijabah saya dalam ikhtiar saya dan saya terpilih, saya ingin berada di komisi yang membidangi masalah investasi, ya, perizinan dan tentunya hukum. Komisi 2, oh Ya. satu. Kenapa ke arah sana? Kita lihat Kabupaten Bintan ini seksi, dan kita lihat juga sudah sekian lama berdiri Kabupaten Lingga, minta maaf tidak bermaksud apa, seperti masih tertidur. Berapa PAD Lingga? Dan Bintan juga luar biasa. Tapi hari ini kita bicara kemajuan Kabupaten Bintan, bukan tak maju. Zaman Pak Ansar sudah sangat maju. Tapi kan kita kepingin juga lagi ke depan itu mendampingi gubernur, memberikan masukan agar lebih maju lagi. Karena potensinya sangat besar, ya? Potensinya sangat besar, terutama di bidang pariwisata. Ya, agar keinginan-keinginan masyarakat yang hari ini jumlah penduduk Kabupaten Bintan kan lebih kurang 180 lebih, ya kan? Ya, agar bisa menyalurkan keinginan mereka lewat pertama aspirasi saya, lalu usulan-usulan kita, perjuangan-perjuangan kita. Sebagai wilayah yang ya Abang tempatin, dan ini kampung halaman Abang lah. Ya. Abang punya impian apa agar bisa memajukan tempat kampung Abang sendiri di Bintan? Dalam kapasitas sebagai dewan mungkin kurang gigit lah, walaupun ya usulan dan segala macam masih bisa dilakukan, tapi masih banyak pertimbangan untuk realisasinya kan dari sebagai dari eksekutifnya. Ya. Apa yang bisa Abang lakuin untuk Kabupaten Bintan kalau seandainya Abang punya jalan ya menjadi eksekutif dan segala macam? Baik. Dalam sejarah terbentuknya Provinsi Kepri, Kabupaten Bintan adalah kabupaten induk. Ya, lahir dari lahirnya kabupaten-kabupaten lain itu, pertama kabupaten induknya adalah Kabupaten Bintan. Tapi hari ini kita lihat Bintan tertinggal dari Tanjung Pinang, Bintan tertinggal daripada Tanjung Balai, Bintan apalagi Batam. Tertinggal dalam arti kata bukan berarti kita terbelakang, tidak, ya. Tentu hal ini kita membutuhkan orang yang lebih care terhadap melakukan kepemimpinan di Kabupaten Bintan ini, begitu juga di Provinsi Kepri. Nah, hari ini kita bicara Pak Robi sebagai Bupati Bintan, Pak Ansar selaku Gubernur Kepri. Mereka udah sangat luar biasa. Nah, saya cuma ingin melengkapi, bukan kekurangan, ya kan, atau melengkapi sebagai pendamping mereka gitu, yang tentunya harus memberikan sebuah ide-ide yang positif untuk perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga, agar kami tercatat dalam sejarah untuk memajukan dua kabupaten ini. Bahkan bukan dua kabupaten, karena mungkin saya terpilih menjadi anggota DPR provinsi, tentu Provinsi Kepri ini, tapi tentu daerah pemilihannya Bintan dan Lingga.
Nah, hari ini tuntutan masyarakat sangat luar biasa. Mereka memandang politik itu yang memberi beras, yang memberi amplop itu yang baik. Tapi mereka tidak tahu bahwa, tidak paham bahwa perjuangan yang paling real adalah menciptakan segala sesuatu agar daerah itu bisa berkembang, bisa lebih baik. Dan itu membutuhkan kekuatan moral, dukungan moral, bahwa kecerdasan, implementasi bagaimana interaksi kita, konektivitas antar kabupaten, antara DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD. Nah, artinya ya, kita tidak bisa kerja dan jalan sendiri-sendiri untuk memajukan daerah ini. Tentu impian itu nanti akan saya aktualisasikan, ya. Ide-ide itu saya akan kasih sama Pak Ansar, kasih sama ini. Mungkin karena mereka satu partai sama kita dan atasan-atasan kita lebih care dan terbuka gitu. Kalau secara personal, Abang, gimana Abang menilai ya pariwisata lah di sini paling menonjol ya. Kalau Abang punya konsep kira-kira yang mau diusulkan kepada kepala daerah di Bintan, Ya. apa tuh konsepnya, seperti apa tuh pariwisata dan segala macam? Beberapa waktu lalu Pak Robi, Pak Ansar, ya, berkunjung ke Banyuwangi. Ya, studi banding lah ke Banyuwangi. Dia melihat kemajuan pariwisata yang ada di Banyuwangi. Nah, insya Allah pelan-pelan menerapkan di Bintan, tentunya di Kepri, konsep-konsep itu. Nah, secara pribadi juga saya, ketika saya ke Bali, ke Lombok, saya belajar dari mereka. Kita punya satu kawasan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Lagoy. Tapi kan masih eksklusif, ya. Hari ini kita sangat beruntung bahwa kontribusi dari Lagoy, PAD-nya di masa normal itu lebih kurang 280 M lebih. Cukup besar ya? Ya, cukup besar. Tapi hari ini juga tahu bahwa Lagoy itu tempat yang sangat eksklusif, tidak bisa sembarangan. Nah, saya ingin mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten ke depan, ayo kita kembangkan wisata-wisata tradisional atau kesenian-kesenian tradisional di luar kawasan itu. Tapi kita ciptakan spot-spot yang baik untuk sanggatari, ataupun sifatnya budaya, panganan, atau yang lain, ataupun tempat-tempat wisata alam yang di luar Lagoy. Kita mau menggiring wisatawan Lagoy, kalau dalam waktu normal itu kunjungan tuh lebih kurang 1.500, bahkan kalau di hari besar dan hari libur itu lebih kurang 2.000. Ya. Seandainya kita bisa menggiring mereka untuk datang ke tempat spot-spot yang kita ciptakan, kita bisa kerjasama dengan desa, karena desa juga punya anggaran, ya. Mereka menonton tarian Makyong, ya kan, tari joget dangkung, lomba sampan, jongkong, permainan gasing, drama-drama kolosal Melayu. Apabila kita ciptakan panganan, otak-otak dan segalanya, kita giring mereka untuk datang ke tempat spot-spot itu. Bayangkan, satu turis saja buang uang $15, berapa perputaran uang yang ada di Kabupaten Bintan. Ya. Dan kita juga mau lagu itu lebih terbuka gitu, ya kan? Tentu dengan harga yang rate-nya tuh benar-benar terjangkau oleh turis nasional. Sehingga jadi ada batasan-batasan ini, ya, mana yang bisa diakses umum. Iya, tentunya seperti itu. Iya, ada eksklusifnya. Ya kan, kita lihat Lombok kurang apa, sekelas apa, begitu juga Bali. Tapi kan batasannya tuh betul-betul diatur sedemikian rupa. Karena tidak, hari ini kan kalau kita bicara Lagoy itu, kita sendiri masuk Lagoy itu dengan segala, wah, bahkan segan, orang lokal segan. Sulit gitu, seperti negara dalam negara gitu. Nah, bagaimana ke depan ya, kita wariskan Lagoy itu betul-betul milik masyarakat. Seperti kita lihat ya di Bali itu, kenapa orang selalu ketika acara seminar, acara munas senangnya di Bali. Bahkan kita di Bali itu tidak ada yang namanya, boleh dikatakan ketika acara besar polisinya nggak ada, yang ada cuma pecalang. Ya, bukan tak ada polisi nggak nampak pakai baju bebas. Sehingga memberikan rasa aman, nyaman, tentram, bahkan adem bagi turis itu. Ya kan, ngelihat ini siapa nih? Oh, ini budaya orang-orang Bali dengan baju adatnya, tradisionalnya gitu. Nah, konsep-konsep itu pengembangan kita lihat. Budaya lokal, Betul. sekaligus pengembangan pariwisata juga ya.
Karena kalau di Lago ini turis asing tuh tentu yang sifatnya modern mereka sudah bosan gitu. Mereka kepingin juga dimanjakan matanya tuh dengan hal yang tradisional gitu. Nah, macam mana itu kita ciptakan? Ayo kita konsepkan itu bersama. Abang pernah diskusikan ini nggak sama ya kawan-kawan di Dinas Pariwisata Bintan ataupun kepala daerah? Saya pernah ngobrol ini juga sama mereka dan sama Pak Bupati, dan Pak Bupati tertarik. Ini sangat luar biasa, dan hari ini Pak Bupati Bintan, Pak Robi Jayanto membuka konsep-konsep itu pelan-pelan ya, agar pariwisata ini juga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka kemarin alhamdulillah melalui anggaran dari provinsi, Pak Gubernur membangun Kampung Melayu, gerbang kampung budaya di Sungai Enam, dan insya Allah akan dibangun terus seperti itu. Nah, ketika saya di provinsi, itulah kekuatan moral yang harus kita lakukan, memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan seperti itu. Oke. Di Bintan memang punya agenda internasional, salah satunya triathlon tuh ya. Tapi abang lebih ke masyarakat ya. Lebih ke masyarakat. Bukan ke masalah internasional dan segala macam. Benar. Membangun kulturnya. Benar. Perilaku dan budaya-budaya lokal ya, kearifan-kearifan lokal. Itu dalam penganggaran gimana? Karena salah satu juga yang kesulitannya di penganggaran untuk mengembangkan budaya seperti itu, karena kan masyarakat di satu perkampungan nih yang di situ banyak penduduknya masyarakat Melayu, butuh disupport dengan ya peralatan, terus membangun sanggar dan segala macam. Ya, hari ini kalau kita bicara bantuan, interaksi sosial dan ataupun dana hibah kepada masyarakat itu udah sangat luar biasa. Saya nggak mengatakan bahwa sasaran yang tidak tepat, tapi mungkin ya harus lebih dalam pengawasan yang lebih tepat agar anggaran-anggaran itu betul-betul mengena dan bisa bermanfaat buat kedepannya untuk menarik katakan uang dari para wisata itu. Tentu dalam hal ini ya kita harus duduk satu meja ya, dan tentu harus memangkas anggaran-anggaran yang tidak bermanfaat ya. Hari ini pemimpin kita Pak Robi Kurniawan Ansar memangkas itu hal-hal yang tidak yang kaku, yang tiap tahun hanya itu aja, seperti baju ini ataupun rehab kantor yang tiap tahun tuh harus gimana ya. Dan insya Allah konsepnya tuh akan lebih matang untuk menciptakan tempat spot-spot yang nanti akan dikunjungi oleh pariwisata. Oke, balik lagi soal politik, Bang. Abang menilai ini Bintan potensi Partai Golkar untuk mendapatkan kursi di Kabupaten Bintan ini, yang kabupaten ya? Iya. Kira-kira peluangnya gimana dengan 16 partai yang ambil bagian di pemilu 2024? Masihkah peluang Golkar untuk mendapatkan 6 kursi ya, atau lebih, itu bisa terrealisasi atau bahkan bisa lebih? Ya, saya punya pengalaman 2 periode ya. Nah, periode yang kedua itu sangat ketat ketika Kabupaten Bintan ini dipimpin oleh Bapak Apri Sujadi yang sangat secara politik sangat luar biasa menciptakan kader-kader terbaiknya, sehingga Partai Demokrat dalam sejarah Kabupaten Bintan bisa 8 kursi ya. Waktu itu saya terbuka saja, Golkar berada dalam tekanan ya. Apakah Golkar mampu melewati tekanan itu? Alhamdulillah kita mampu, kita bisa. Karena hari ini ketika kita bicara militan Golkar, nggak nampak. Tapi mereka sangat mencintai partai ini secara kepartaian, tidak secara personal. Ya. Nah, apalagi di kepimpinan sekarang yang dipimpin oleh kader Golkar terbaik, yaitu Bapak Robi Kurniawan. Saya pikir hal itu akan memacu kita, menyemangati kita. Ibarat rasanya sebuah kehormatan kalau kita bisa mempertahankan mahkota itu. Bahkan harus lebih tungkus lumus lagi. Nah, hari ini memang telah hadir beberapa kader terbaik kita. Insya Allah mereka sangat teruji ya.
kita juga ada asupan-asupan dari kader-kader partai lain yang tergabung ke partai kita, ya. Lalu di Dapil 4 itu, ya, Tanjung Uban, ya, ada pensiunan dari TNI, Kolonel Bambang, yang punya pengalaman sangat luar biasa, tapi ingin mengabdikan diri di Partai Golkar untuk memajukan daerah ini, ya. Lalu juga kita punya kader baru kita, perempuan, Ibu Hesti Gustrian, yang mantan caleg 2 periode dari PAN, ya. Insya Allah saya yakin gabung di Golkar ya. Ya, dengan talenta dia, dengan pergaulan dia akan memeriahkan ataupun akan menjadi sebuah komposisi yang sangat solid untuk di Dapil sana. Lalu di Dapil 1 di situ ada, bagi saya, Wonder Woman, ya, Ibu Pipen Sumantri, yang dengan pengalamannya 3 periode, yang ini masuk periode, insya Allah dengan kecerdasan politisasi dan intelektual dia, ya, silaturahmi dia, saya yakin dia bisa merangkul, ya. Lalu juga ada mantan kepala desa, ya, yang memimpin desanya 3 periode. Lalu juga ada pengusaha, ya, pengusaha hotel, Pak Alek. Lalu juga ada aktivis, ya, ada aktivis dan katakanlah yang memendset pergerakan teman-teman provinsi, itu Pak Prapto. Dengan pengalamannya tentu dia mampu untuk mendulang suara itu. Dan di situ juga, ya, ada incumbent kita Pak Mehmet yang di Lagoy pergaulannya sangat biasa. Saya berharap di wilayah itu bisa tercipta 3 kursi. Lalu ke Dapil 3, ya, ada kader terbaik kita, Bung Kurniawan, ya, Bung Kurniawan ini yang sangat militan sekali dengan orang-orangnya. Lalu juga ada Coki, ya, dengan pergaulan milenialnya, dan Wahyu, banyak, dan Bu Ulan. Optimis bisa nyalip Partai Demokrat yang secara kultur mereka di sana cukup kuat di Bintan? Saya nggak mengatakan seperti itu, tapi kemenangan itu akan kami raih dan akan kami rebut, ya. Nah, inilah strategi inilah yang harus kita, insya Allah kami akan duduk bareng untuk memenangkan itu. Soal rencana Abang, bukan rencana, agenda Abang maju di DPRD provinsi sendiri. Baik. Lihat peluang Abang gimana di Dapil Bintan dan Lingga ini? Ya, maka tadi saya bilang saya nggak terlalu gimana, tapi saya terbiasa dengan ikhtiar, berbuat, berjuang. Hasilnya biar Allah menentukan. Karena juga kita tahu bahwa di Dapil Bintan Lingga ini sudah ada 2 incumbent, yaitu Bu Dewi dan Pak Kamarudin Ali. Tentu saya harus memperkuat lagi komposisi mereka. Artinya sebagai kader, ya, bukan persoalan atau menang ataupun kalah, tidak. Tapi bagaimana memberikan kontribusi suara terbaik, ya, untuk mendampingi mereka. Ya, syukur-syukur suara itu ada ke saya. Ya kan, kalau Bu Dewi sudah jelas, ya kan. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa menjadi pemenang gitu. Bang, biasanya orang yang maju itu berkolaborasi juga dengan, contoh mungkin Abang caleg DPRD provinsi berkolaborasi dengan caleg kota kabupaten, iya, atau DPD bahkan, atau DPR RI. Abang sendiri melakukan itu juga? Semua saya lakukan. Karena begini, ada beberapa caleg dari lain, ya, yang datang ke saya ngajak gabung. Saya bilang kalau secara politis gabung saya nggak bisa. Tapi kalau tandem, ya kita lihat dulu. Jangan nanti dia mau tandem ke saya, lalu suara-suara militan Partai Golkar yang diambil dia, yang dipengaruhin dia. Saya tidak. Karena banyak juga yang mendukung kita kan yang di luar partai. Nah, misalnya begini, provinsinya ke kita, tapi kabupatennya dia maunya ke ini. Saya kan nggak main paksa, tapi saya wajib memberitahukan dia. Kalau bisa tolonglah pilih ini. Kalau dia nggak mau kan tentu nggak bisa paksa saya. Betul. Nah, artinya saya harus bisa berkolaborasi dengan mereka, tapi untuk saling menguntungkan gitu. Itu sudah Abang lakukan ya?
Kolaborasi. Ada beberapa tempat yang saya lakukan, tapi tentu saya tidak menjual kader-kader saya ke mereka, tidak. Demikian dialog kita bersama Bapak Hasriawadi. Sampai ketemu di Siasat edisi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.